Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Suatu hari saya bersama dengan teman-teman, waktu itu ber-12, datang ke seorang katakanlah guru spiritual. Lalu kemudian ketika sedang berbicara seperti itu, ada seorang teman saya yang bicara, bertanya kepada sang kiai. Pertanyaannya sederhana sekali. Kiai, kenapa sih hidup ini penuh krisis, banyak orang miskin, ngantri BBM gitu. Kepala saya saat itu berpikir banyak sekali logika. Oh mungkin karena A, oh mungkin karena B, C dan seterusnya. Dan secara penasaran saya ingin tahu sekali apa kira-kira jawaban sang kiai. Ternyata tidak seperti dugaan saya. Luar biasa bagi saya. Karena dengan santainya sang kiai ini menjawab, sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gak pengen buat kita miskin. Allah gak pengen kita ngantri BBM. Allah gak pengen kita hidup susah. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hanya dengan dua tujuan. Yang pertama dimuliakan, yang kedua dimanja. Subhanallah. Saya berpikir dengan kalimat kata-kata dimuliakan dan dimanja. Sampai sekarang kata-kata dimuliakan dan dimanja itu terus-menerus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka diperintahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian setelah sujud, ya, malaikat tunduk kepada Nabi Adam, lalu kemudian diletakkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan ada. Ingin spaghetti, cring datang spaghetti. Ingin bakso, cring datang bakso, ya. Apa yang terfikir dan terlintas di benak, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung wujudkan. Itulah sebenar-benarnya kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita semua, kata sang kiai. Dimuliakan dan dimanja. Bukan hanya Nabi Adam yang dimuliakan, tapi juga walaqad karramna bani Adam, juga dimuliakan keturunan-keturunan Adam. Lalu kemudian apa kata sang guru ini, ya? Dia bilang karena satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, akhirnya hidupnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan makan buah khuldi, ternyata malah dimakan buah khuldinya. Lalu kemudian akhirnya turun ke bumi, ya. Ketika ingin sesuatu, spaghetti, nggak datang-datang tuh spagettinya. Lalu kemudian dikatakan ini bumi, ini dunia, engkau harus berusaha, itu ada pohon, datang, panjat, petik, kupas, masak, baru makan. Lebih susah hidupnya, ya. Yang tadinya tinggal pesan, lalu kemudian sekarang dia harus berusaha. Lalu apakah dosanya manusia berhenti? Tidak, dosa terus manusia. Tak berhenti manusia berbuat dosa. Akhirnya sekarang gak boleh metik, nanam sekarang. Akhirnya dia harus mengambil benih di tempat yang lain, kemudian diletakkan di tanah yang subur, ditunggu 4-6 bulan, ya, 1 tahun bahkan, atau bahkan ada yang puluhan tahun, baru kemudian dia bisa ambil hasilnya. Panen, petik, kupas, masak, baru makan. Lebih susah hidupnya? Ya, kata sang kiai. Tapi apakah manusia berhenti dosanya? Dosa lagi manusia. Tak berhenti berbuat dosa. Akhirnya tidak boleh nanam, beli sekarang, ya. Akhirnya semua orang kerja keras banting tulang untuk membeli sesuatu. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang pagi lagi untuk mendapatkan sesuatu. Lebih susah hidupnya, ya. Apakah manusia dosanya berhenti? Tidak, dosa terus manusia. Tak berhenti manusia berbuat dosa. Akhirnya nggak boleh beli, ya. Sekarang ngutang, ya. Jadi karena dosanya manusia, akhirnya kehidupannya makin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya untuk membeli sesuatu ngutang, beli daster ngutang, beli panci ngutang, beli mobil ngutang, beli rumah ngutang dan seterusnya. Akhirnya hidupnya penuh dengan kerisauan. Apakah manusia berhenti dosanya? Ternyata tidak. Dosa lagi manusia, kata sang kiai ini. Akhirnya gak boleh ngutang, gali lubang tutup lubang, gali sini tutup sana, gali sini tutup sana. Dosanya berhenti? Tidak. Dosa terus manusia, tak berhenti berbuat dosa. Akhirnya gak boleh gali lubang tutup lubang, gali sumur tutup lubang. Subhanallah. Bagi saya nasihat ini tidak pernah berhenti untuk saya pikirkan. Sangat indah, sangat dalam
maknanya luar biasa. Kata sang kiai seperti ini, kalau ingin hidup damai, tenang, tentram, dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhana, jangan buat dosa. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka tunggu keajaiban akan datang padamu. Seperti engkau hidup di surga. Apa yang kau inginkan, cering, datang pada saat itu juga. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Dan kita hidupnya sudah seperti di surga. Bedanya surga di dunia dan surga di akhirat hanya kematian saja. Makanya orang-orang yang beriman itu, kata sang guru ini, menunggu kematian. Ketika kematian tiba, mereka sudah masuk ke dalam surga yang sebenarnya. Subhanallah, kalimat ini terus-menerus saya pikirkan dan terus-menerus menjadi renungan bagi saya terhadap apa-apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ternyata benar, saya sampai pada kesimpulan bahwa apa-apa yang datang pada diri saya, dan saya yakin apa-apa yang datang pada diri Anda, jika Anda sudah masuk ke dalam zona Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah berhati-hati dari dosa. Semakin kita berhati-hati dari dosa, semakin ada keajaiban yang muncul. Ada satu peristiwa, waktu itu saya di Malaysia begitu, menjadi katakanlah pendatang haram ya, TKI ilegal pada saat itu di Malaysia. Istri dapat kuliah S2, saya jaga rumah lah begitu ya, untuk kehidupan beberapa lama. Lalu kemudian saat itu istri sedang hamil, lalu kemudian ngidamnya sayur, tiap hari beli sayur begitu. Saya membeli sayur cukup jauh, dan kemudian impian pengangguran sederhana, ya Allah enak banget nih kalau punya kulkas gitu. Jadi saya tidak perlu beli sayur tiap hari. Terus begitu, pikiran saya pengen kulkas begitu ya. Dan berkahnya pengangguran, ya dekat sama Allah gitu. Setiap azan datang ke masjid, ya mendoakan sekaligus juga ngadu, ya Allah nih kapan selesai penganggurannya. Kemudian pada saat itu, saat sholat zuhur, saya masuk ke dalam masjid, lalu kemudian berdoa seperti biasa. Doa saya, doa yang lazim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi hati itu kulkas ya Allah, kulkas ya Allah, kulkas begitu. Lalu kemudian ketika keluar dari masjid, ternyata ada kulkas dibuang. Subhanallah, kaget betul saya. Dan saat itu, kejadian itu terjadi jauh sebelum nasihat sang kiai. Ketika sang kiai ini bercerita tentang berhati-hati terhadap dosa, ada keajaiban yang datang, baru kemudian saya review semua kehidupan saya. Oh ternyata ada satu episode tentang keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang datang instan saat itu. Lalu kemudian saya datangi itu kulkas. Di Malaysia kalau mereka pengen ganti perabotan, tinggal letakkan di depan, baru kemudian silahkan dipungut oleh siapa saja yang masih menginginkan barang itu ya. Dan ketika itu ya cukup rebutan lah dengan teman-teman Bangladesh, India, dan teman-teman yang sesama Indonesia begitu ya. Jadi waktu itu kita disebutnya sebagai Perhimpunan Pemulung Indonesia, bukan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Lalu kemudian ketika saya lihat kulkas itu, saya buka, ternyata masih dingin. Subhanallah, berarti baru dibuang. Lihat kanan kiri, oh nggak ada orang Bangladesh gitu. Lalu kemudian akhirnya saya telepon teman saya, Pak Dodi ada kulkas dibuang. Jomlah tariklah. Akhirnya kita tarik tuh kulkas, nyala di rumah. Subhanallah. Lalu kemudian saya pikir, subhanallah, betul sekali kata-kata sang kiai ini. Berhati-hati dari dosa membuat ada keajaiban yang datang. Saya juga manusia biasa yang kadang dosa, kadang taubat lagi, kadang dosa lagi, kadang taubat lagi. Dan ternyata ketika pada saat taubat itulah, ketika saat-saat berhati-hati dari dosa itulah keajaiban datang. Dan sebaliknya, ketika terlena dalam kehidupan, terlena dalam dosa, kehidupan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya alami. Suatu saat juga ada satu tanah besar di dekat rumah saya. Saat itu, waktu itu masih kontraktor atau ngontrak sana sini. Ada satu tanah yang cukup besar. Cuma saya pikir nih siapa yang punya, sayang sekali nih tanah dibiarkan begini saja. Lalu kemudian ternyata ada Pak Lurah datang kepada saya.
Pak Nas, ini tanah mau dijual, mau beli nggak? Oh ya Pak, kalau gitu antarkan saya Pak ke pemilik tanahnya. Akhirnya datanglah saya ke pemilik tanah itu. Pas hari pertama datang, saya tanya kepada sang pemilik tanahnya itu, Pak Haji, emang tanahnya mau dijual? Ya iya emang, kalau harganya cocok ya. Terus kemudian dia bilang, cuma saya sekarang nggak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok begitu Pak Haji? Iya, 1 lemari sertifikat semua. Subhanallah. Saya diantarkan ke seorang tuan tanah ternyata. Akhirnya lu datang lagi dah minggu depan katanya. Akhirnya saya datang lagi minggu depannya. Ternyata di mejanya sudah disiapkan 18 sertifikat yang mau saya beli. Lalu kemudian dikatakan, nih 18 sertifikatnya udah ada, bawa dah. Bayarnya gimana Pak Haji? Waktu itu betul-betul lugu. Saya belum tahu tentang bagaimana jual beli tanah yang terbaik dan seterusnya. Waktu itu juga belum ada dana yang pas untuk membeli tanah itu. Bayarnya gimana Pak Haji? Emang lu punya duit, kata sang pemilik tanah ini. Enggak Pak Haji. Ya udah bawa sana. 1 sen pun tidak keluar saya untuk membawa itu sertifikat. 18 sertifikat saya bawa, saya gadang-gadang. Akhirnya saya tulis di atas kertas, nih saya bawa sertifikat ABCDE, saya tanda tangan di atas materai. Subhanallah. Akhirnya itu tanah menjadi perumahan Orchid Residence yang alhamdulillah saya juga tinggal di atas tempat itu. Subhanallah. Ada satu kisah lagi yang bagi saya unik luar biasa. Ketika di Malaysia itu ada satu hutan kota atau hutan bandar yang digratiskan kepada siapa yang masuk. Nah, ada satu kolam renang yang gratis, karena gratisnya itulah maka saya datang ke sana, pengangguran biasa. Lalu anak saya senang sekali untuk bermain di kolam renang itu. Dia tiap datang ke sana bergembiralah begitu. Saking terobsesinya saya melihat kolam renang yang gratis itu, saya gambar itu kolam renang sedetil-detilnya, sampai ada lumba-lumbanya, ada air yang keluar dan seterusnya. Lalu kemudian saya tempel di atas ruang makan, meja makan saya di rumah yang sangat sederhana waktu di Malaysia itu. Kemudian istri saya bilang, malu Bi, nanti kan banyak orang yang melihat gitu. Cuma dalam hati saya memang nggak tahu kenapa saya pengen sekali. Itu terjadi ketika saya di Malaysia. Tapi ternyata subhanallah, sekian tahun kemudian di beberapa perumahan saya, alhamdulillah sekarang ini akan dibangun perumahan muslim yang ada kolam renang muslimnya. Nggak pernah terfikir saya dulu pada saat di Malaysia itu ingin sekali saya membuat kolam renang seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah di beberapa perumahan yang saya buat, insya Allah akan dibuat kolam renang muslim. Dan setelah itu saya berpikir apapun yang terjadi ternyata seluruhnya terjadi dengan rumus ini. Waktu itu ada juga, saya berpikir indah sekali kalau seandainya perumahan yang saya buat, Orchid Realty di Depok, diliput oleh televisi atau diliput oleh media. Hanya begitu yang saya pikirkan. Tapi ternyata subhanallah, setelah itu datang Metro TV ingin meliput kita. Subhanallah. Saya pikir kok bisa gitu Metro TV datang. Akhirnya diliput oleh Metro TV dan pada saat itu kita disebut sebagai Indonesia's First Islamic Property Developer atau developer syariah pertama di Indonesia. Kita tidak pernah menginginkan atau juga merancang diri kita sebagai developer syariah pada saat itu, tapi ternyata disebutkan sebagai developer syariah pertama di Indonesia. Kemudian disiarkan dalam Indonesia Now di Metro TV, dan setelah itu Metro TV datang lagi, kemudian TVRI datang, lalu kemudian media-media ISQ Magazine, Sabili, Hidayatullah, dan berbagai macam media, ada eksekutif, majalah properti, majalah marketing, itu datang dan meliput kita. Dan ini salah satunya juga Mas Ipo Santosa yang meminta saya untuk merekam di ruang ini. Subhanallah, akhirnya saya menjadikan ini sebagai sebuah kesimpulan harga mati bagi saya, bahwa kunci kesuksesan seseorang itu berdasarkan pertama, berhati-hati dari dosa. Ketika dia berhati-hati dari dosa, sekuat tenaga, saya yakin saya juga pribadi adalah manusia biasa, dan saya yakin kita semua juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk kehidupan yang seperti ini. Yang berbuat dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Semakin banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita berhati-hati dari dosa, maka semakin banyak keajaiban yang datang pada kita.
Semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa terhadap siapapun, terutama kepada orang tua, kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, maka siap-siap kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya simpulkan. Karena bisa jadi misalnya banyak orang yang saya berbuat dosa tapi kehidupan saya normal-normal saja. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak menginginkan orang yang seperti ini untuk masuk ke dalam surganya Allah dan dibalas semua di dunia, selesai. Allah tidak punya hutang. Itu keyakinan yang akhirnya saya pegang teguh dalam diri saya. Ketika ada kejadian yang membuat kesulitan dalam kehidupan saya, oh ternyata saya tidak berhati-hati dari dosa dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur saya. Jadi ketika kita berhati-hati dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kehidupan kita semakin memiliki keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana kita hidup di surga tanpa adanya dosa, maka begitulah seharusnya kehidupan kita di dunia. Apa yang kita inginkan datang pada saat itu juga. Apa yang kita pikirkan ketika memang itu selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajat kalian semua, akan meninggikan derajat kalian semua ketika beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat orang-orang yang beriman sebelum kamu. Dan kemudian dijadikan kehidupan ini aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan dan tinggikan para sahabat Nabi. Dalam sebuah fakta sejarah dalam buku Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu an, Dr. Jaribah menyampaikan sebuah data bahwa kekayaan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau meninggal dunia dihitung warisannya 70.000 ladang pertanian. Jika dikalikan dengan harga pertanian pada saat itu 160 juta per ladang pertanian, maka kekayaannya Umar bin Khattab 11,2 triliun rupiah. Dan penghasilan per bulannya 233 miliar per bulan. Subhanallah, sebuah angka yang luar biasa. Tapi demikian kayanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, 2 lauk sudah terlalu berlebihan untuk Umar. Kehidupan produksinya menggunakan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan konsumsinya juga memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang pertanyaannya, apakah Anda semua menginginkan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan mencari rezeki? Yang sekarang ini terfikirkan di saya betapa Indonesia ini butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mereka mencari rezeki. Salah satu dosa yang mungkin saya mengajak para pendengar semua untuk sama-sama bertaubat adalah bagaimana cara kita mendapatkan keuangan permodalan, keuangan dalam mengelola rezeki kita, dalam mengelola keuangan kita. Apakah kita peroleh dengan cara ribawi atau dengan cara syariah? Yang saya yakini adalah ketika kita berhati-hati dari ribawi, ketika kita berhati-hati dari manipulasi, ketika kita berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih jalan syariah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala buka seluruh pintu rezeki pada kita. Mungkin jalannya panjang, mungkin jalannya masih jauh, tapi insya Allah sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan dan saya yakin dalam buku yang insya Allah diterbitkan oleh Mas Ipoh ini juga, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan terbaik bagi kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kebenaran datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan sepatutnya lah kita mendatangi kebenaran itu ketika kebenaran itu datang, dan kesalahan hanya datang dari saya pribadi. Saya mohon doa dan restu dari Bapak Ibu semua yang mendengarkan rekaman ini. Insya Allah dalam tahun ajaran 2011 ini saya bersama dengan teman-teman akan membuat pesantren Hafiz Quran, pesantren yang berpandukan pada 3 kemampuan. Yang pertama life skill,
entrepreneurship, dan tahfidz Quran. Mudah-mudahan upaya untuk menciptakan para generasi muda atau generasi baru yang memiliki kafaah atau kemampuan menghafal Al-Quran dan juga kemampuan entrepreneurship, semakin lebih baiklah dunia entrepreneurship kita di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi-materi yang saya bawakan, silakan dibuka di situs www.spiritualpreneurship.com. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.